Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ardi Hermawan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya dan upaya pengendalian pada aktivitas tambal sulam jalan raya sepanjang Gresik Lamongan. Yang pertama adalah hazard mekanik. Skrop yang digunakan untuk menyerak aspal. Permukaan skrop yang tajam dapat menyebabkan luka robek apabila mengenai anggota tubuh. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi yang dapat dilakukan dengan menghilangkan skrop agar tidak digunakan dalam pembuat penambalan jalan tersebut, tetapi tidak bisa karena merupakan peralatan penting. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena skrop merupakan alat satu-satunya yang dapat digunakan. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan mengganti tuas skrop dengan lebih panjang. Dengan begitu resiko untuk terkena anggota tubuh dapat dicegah. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dampak yang dihasilkan dari menyepelekan skrop apabila terkena anggota tubuh dan menyebabkan infeksi. Dan yang kelima adalah APD. APD dapat dilakukan dengan memberikan safety shoes dan sarung tangan agar tidak terkena sayatan dari skrop yang tajam tersebut. Yang kedua yakni palu yang digunakan untuk mengikis tepian aspal. Permukaan palu yang tumpul dapat menyebabkan luka lebam mengenai anggota tubuh. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan palu sebagai alat yang digunakan dalam memecah tepian aspal. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti palu dengan menggunakan alat yang lebih modern seperti concrete breaker akan lebih aman jika mengikuti pedoman pemakaian. Dan yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan memberikan bantalan pada tuas palu dan mengganti tuas dengan yang lebih panjang agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti jari terpukul oleh palu. Dan yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan arahan dan sosialisasi tentang bahaya dari palu. Apabila mengenai organ tubuh manusia dapat menyebabkan luka lebam hingga luka serius. Yang kelima adalah APD. Memberikan sarung tangan dan face shield agar terhindar dari pukulan palu dan percikan gumpalan aspal yang dapat mengenai mata. Hazard yang kedua adalah hazard fisika. Suhu panas yang dihasilkan dari paparan sinar matahari secara langsung terhadap pekerja. Paparan sinar matahari secara langsung dapat menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi dari tingkat ringan hingga tingkat berat. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan suhu panas tidak dapat dihilangkan karena pekerjaan melakukan pekerjaannya di luar ruangan. Substitusi tidak dapat dilakukan karena panas yang dihasilkan oleh matahari secara langsung. Modifikasi engineering
dengan membuat tenda sementara yang digunakan untuk menghindari kontak langsung matahari dengan kulit para pekerja. Administrasi memberikan himbauan kepada pekerja untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaannya di jam tersinar matahari dan memberikan air minum yang cukup agar tidak terkena dehidrasi. Yang kelima, APD memberikan pekerja sarung tangan, helmet, dan vest, mengingat pekerjaan dilakukan di area jalan raya. Hazard selanjutnya adalah biologi. Semut merah yang banyak di tepi jalan raya. Gigitan dari semut merah dapat menyebabkan gatal pada pekerja, dan apabila terlalu lama atau digigit dalam jumlah banyak dapat menyebabkan rasa panas pada kulit pekerja. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Apabila dirasa cukup mengganggu, semut dapat dihilangkan dengan menutup sarangnya dan menyiram dengan air ataupun spray anti semut. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merupakan hazard alami yang ada di tempat tersebut. Modifikasi engineering memberikan tanda di mana sarang semut bertempat agar pekerja tidak melewati area tersebut dan tidak terinjak oleh pekerja. Selanjutnya adalah APD, memberikan safety shoes pada pekerja agar apabila terinjak sarang semut tidak dapat menggigit secara langsung. Selanjutnya adalah hazard kimia, partikel debu yang dihasilkan dari pecahan aspal dan mobilitas yang tinggi di area tersebut. Partikel debu yang masuk ke tubuh dalam jumlah banyak dan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Dengan menghilangkan sumber dari debu tidak dapat dilakukan, akan tetapi dapat diminimalisir dengan menyiramnya dengan air secara rutin. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena sumber debu berasal dari pencahayaan aspal. Sumber debu berasal dari pecahan aspal yang diganti dengan aspal baru. Modifikasi engineering memberikan tambahan tangki air pada tandem roller agar dapat meminimalisir debu yang dihasilkan dan dapat diminimalisir. Yang keempat adalah administrasi, mengimbau pekerja untuk tidak melakukan pekerjaannya dalam waktu lama dan menggunakan obat tetes mata agar tidak terkena iritasi mata. Selanjutnya adalah APD, memberikan masker pada pekerja dan goggles agar debu tidak masuk ke saluran pernafasan dan mata. Yang kedua adalah kandungan senyawa kimia berbahaya pada aspal. Suhu aspal yang mencapai 100 derajat sangat berbahaya. Apabila terkena kulit manusia dapat menyebabkan kulit terbakar. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi aspal tidak dapat dihilangkan karena merupakan komponen dan bahan baku penting dalam penambalan jalan berlubang. Substitusi, aspal tidak dapat digantikan dengan yang lain karena sifatnya yang mudah mengeras dan cepat kering. Modifikasi engineering, menggunakan sekrop atau gerobak dorong agar aspal yang dibawa tidak bersentuhan langsung dengan pekerja. Administrasi, memberikan peringatan bahaya aspal apabila mengenai organ tubuh dan memberikan sosialisasi bahaya aspal pada organ tubuh manusia.
APD menggunakan sarung tangan agar pekerja tidak bersentuhan langsung dengan aspal. Selanjutnya adalah hazard ergonomi. Gerakan berulang saat mengikis bagian tepi aspal dengan palu. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada sendi tangan. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan melakukan aktivitas gerakan berulang. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti palu dengan alat yang lebih modern seperti hydraulic rock breaker. Administrasi memberikan durasi kerja agar pekerja dapat melakukan peregangan dan beristirahat sejenak agar pekerjaannya tidak terforsir. APD memberikan sarung tangan dan kacamata agar percikan partikel aspal tidak mengenai organ tubuh vital pekerja tersebut. Selanjutnya adalah posisi kerja berdiri secara terus-menerus. Kebiasaan berdiri terus-menerus dalam waktu lama menyebabkan pekerja mengalami letih dan nyeri terutama pada kaki. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan berdiri terlalu lama. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi selingan duduk di saat tanggung jawabnya sudah terpenuhi. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti aktivitas yang dilakukan dengan berdiri dengan duduk apabila memungkinkan. Modifikasi engineering memberikan sarana kursi portable yang dapat digunakan di aktivitas tertentu. Administrasi memberikan pekerja waktu istirahat atau sistem shift dengan bekerja secara bergantian. APD memberikan safety shoes dalam pekerjaannya agar terhindar dari resiko tertimpa barang maupun dan meningkatkan kenyamanan pekerja. Selanjutnya adalah hazard psikologi. Lokasi kerja di jalan raya dan lalu lintas yang ramai membuat pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak aman dan pekerjaan dilakukan dengan terburu-buru. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi. Akan tetapi eliminasi tidak dapat dilakukan mengingat pekerjaan tersebut dilakukan di area jalan raya. Yang kedua adalah substitusi. Melakukan pekerjaannya tersebut di malam hari karena lalu lintas di malam hari cenderung lebih sepi. Akan tetapi pada waktu malam hari akan membutuhkan pencahayaan yang ekstra. Selanjutnya modifikasi engineering memberikan pembatas jalan seperti kon agar area pekerja tersebut tidak dilalui para pengendara yang menerobos. Selanjutnya adalah administrasi. Melakukan pembagian kerja dengan satu menjaga lalu lintas dan yang satunya melakukan aktivitas penambalan jalan. Karena lalu lintas di area tersebut sangat ramai. Yang kelima adalah APD atau alat pelindung diri. Memberikan pekerja tersebut safety vest karena dengan menggunakan safety vest pengendara dari jauh
dapat melihat dan menurunkan laju kecepatannya. Dari laporan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap lokasi observasi, setiap kegiatan memiliki hazard dan risiko masing-masing, dan setiap risiko memiliki upaya pengendalian masing-masing. Dengan adanya upaya pengendalian ini untuk mencegah risiko dalam kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di perusahaan, akan tetapi aktivitas pekerjaan di rumah juga dapat berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Saran, kita sebagai pengamat seharusnya dapat menerapkan pengendalian yang ditulis dari hasil pengamatan tersebut. Pengendalian dapat diterapkan secara bertahap, dimulai dengan eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.